tanaman cabai atau lombok yang kami tanam diperkirakan 3.000 pohon. Selamat sore teman-teman. Saat ini saya berada di Sumur Bor Delano Tengki yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Laura, Desa Letekonda. Perkenalkan, saya Pendeta Melkisedek Milamesa STH yang melayani di Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Desa Lokokalada. Dan selain saya melakukan pelayanan, saya mencoba untuk menanam pohon cabai. Kalau orang SBD bilang lombok. Dan saya akan memperlihatkan tanaman-tanaman cabai yang saya sudah tanam bersama dengan keluarga selama ini. Oleh karena ikuti saya teman-teman menyaksikan tanaman-tanaman yang kami coba untuk kami tanam di waktu-waktu senggang untuk di saat kami berada dalam pelayanan. Ini, ayo kita sama-sama ke sini. Saya melakukan tanaman lombok atau cabai secara bertahap. Misalnya hari ini saya menanam 200 pohon, besok saya juga melakukan penanaman sekitar 200-300 pohon. Tetapi selama ini ketika kami berusaha lombok, kami selalu memakai pupuk kandang. Terkadang pupuk yang kami pakai adalah kotoran ayam, kotoran sapi, dan lain-lain. Dan inilah cara-cara kami melakukan pemupukan. Saya bersama dengan Om Nei. Selamat sore Om Nei. Selamat sore. Lihat kamera. Selamat sore. Selamat sore. Jempol. Iya. Ini cara kami. Tolong ambil pupuknya, Om Nei. Tolong ambil pupuknya. Ambil dalam ember. Iya. Dan setelah itu pupuk kandang ini yang kami pergunakan saat ini adalah kotoran ayam potong. Dan setelah kami melakukan penggalian seperti ini, kami menyiram pupuknya ke dalam tanah dan kami tidak menutup karena ini adalah musim hujan. Karena kami takutnya pada saat hujan, tanah-tanah yang tertumpuk untuk menahan air ini, dia sendiri yang akan menutup pupuk itu. Sehingga kami tidak melakukan penutupan ketika sudah memberi pupuk kepada pohon lombok itu sendiri. Mungkin saya tinggal sebentar, Om Nei. Silakan lanjutkan pekerjaan supaya kita bisa memperkenalkan tanaman lombok atau cabai yang selama ini kita upayakan sebagai keluarga yang kita usahakan secara bersama-sama. Yuk ikuti saya. Seperti yang saya sampaikan tadi, waktu penanaman pertama saya mencoba 300 atau 200 pohon bagian sini. Dan hari berikutnya saya juga melakukan itu. 200-300 pohon. Karena kenapa kami melakukan itu, saudara-saudara, sambil kita melangkah, supaya dalam penjualan nanti setelah cabainya merah atau lombok, bagi yang memetik tidak terlalu setengah mati, dipetik secara bertahap maksudnya, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua. Sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-cabai yang lain tidak membusuk, dan tidak terlalu tua, sehingga cabai-ca
tetapi juga tetap menghasilkan uang. Tetapi di dalam saya melakukan penanaman cabai atau lombok ini, awalnya itu hanya untuk keluarga, kebutuhan rumah tangga. Tetapi ketika saya melihat bahwa cabai atau lombok ini sangat berpeluang untuk kita memiliki uang, maka saya bersama keluarga memberanikan diri untuk menanam lebih banyak lagi. Mari ikuti saya sambil menunjukkan pemandangan-pemandangan yang ada ini. Ya, ke sini. Dan ini lokasi kedua. Sudah ada yang berbuah dan juga belum. Karena pada saat penanaman itu, karena kesibukan pelayanan yang ada waktunya saya melakukan penyiraman dan ada waktunya saya menunda. Sehingga ada beberapa pohon cabai atau lombok yang mati, sehingga ada proses penanaman ulang. Kalau Bapak, Ibu atau saudara-saudaraku melihat bahwa ada yang berbuah dan tidak dan lain sebagainya, ya itulah resiko menjadi petani. Dan kita harus terus berupaya mengganti setiap lombok yang mati, sehingga tidak adanya tempat yang kurang atau lowong untuk lombok-lomboknya ini bisa bertumbuh. Nah, ini saya belum bersihkan, bisa ditunjukkan. Saya belum bersihkan ini, tetapi 2-3 hari ke depan saya bersama dengan keluarga akan melakukan pembersihan lahan lombok ini, sehingga buahnya menjadi buah yang bagus dan bisa dipasarkan. Ya, kita kembali kepada tempat semula dan masih ada lagi tempat berikut yang juga sudah dibersihkan dan yang belum dibersihkan. Ya, kita lanjut sambil menunjukkan pemandangan ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya hanya melakukan pemupukan dari kotoran-kotoran hewan, pupuk kandang, dan saat ini kami melakukan pemupukan atau pupuk kandang ayam potong. Sambil memperlihatkan ini, ya, mari lanjut. Halo, semangat Om Dei, semangat. Salam buat teman-teman, semangat. Dan ini yang masih ada lombok, belum dibersihkan. Kira-kira sekitar 600 pohon sampai di depan sana. Ya, kamera, ya silakan sampai depan sana. Dan sekitar 600 pohon. Kita lanjut. Sudah ada yang berbuah. Ya, sudah ada yang berbuah. Dan teman-teman, kami memohon dukungan doanya, sehingga apa yang saya
usahakan, upayakan bersama dengan keluarga bisa boleh menjadi berkat bagi kami, dan ya kekurangan pastinya ada, tetapi boleh menjadi berkat bagi kami supaya Tuhan yang kita sembah terus memberkati apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Sambil memperlihatkan beberapa buah lombok yang sudah berbuah. Sambil kita melangkah ke sini. Sudah? Lanjut. Iya. Ini. Sebelah sana. Dan tidak hanya saja kami berpikir untuk menanam lombok atau cabai, kami juga menanam pohon pepaya, ya, pepaya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya rasa ini sangat penting selain untuk kita memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, maka lokasi sekitar sini akan menjadi lokasi yang hijau. Bisa ditunjukkan pepayanya ada banyak di dekat sumur bor dalam tangki. Bisa ditunjukkan? Ya, silakan. Bisa ditunjukkan. Ya, jangan sampai di situ. Lihat dulu, nanti sebentar kita putar. Ke bawah. Ya, bisa ditunjukkan kepada teman-teman. Ya, kita lanjut ke sini sambil kita mengambil gambar cabenya, atau orang Sumba SBD bilang lombok. Dan tempat yang berikut juga sama. Sini. Iya. Sudah ada yang berbuah. Kira-kira sekitar 1-2 bulan lagi kami sudah panen. 1-2 bulan lagi kami sudah panen. Bisa ditunjukkan? Ya, sebelah sini. Dan ada juga yang baru kami tanam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, supaya ke depan saat semua cabai atau lomboknya merah dan siap dijual, tidak ada lombok yang membusuk. Jualnya juga secara bertahap. Kenapa saya melakukan? Karena kami kekurangan tenaga dalam keluarga. Belum lagi dengan kesibukan yang ada, kesibukan pelayanan, anak-anak saya bersekolah, istri saya mengajar, dan lain sebagainya. Kita melihat yang baru ditanam, mulai dari sini. Ini semua lahan saya, Bapak Mama. Ini semua lahan saya, tapi belum dibersihkan. Tapi kami utamakan di mana kami melakukan penanaman lombok. Ini kami mulai. Ya, bisa diambil gambarnya. Nah, ini yang kami bilang melakukan tanam bertahap.
sini sambil pelan-pelan kameranya bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Lanjut. Di sini. Ya. Lokasinya sampai ke sana, ke depan. Ya, tidak hanya saja kami berpikir untuk menanam cabai atau lombok, tetapi kami juga menanam pohon pisang. Seperti tadi ada pepaya, kami juga menanam pohon pisang, karena pohon pisang juga selain menjadi kebutuhan keluarga, juga menjadi menjadi kebutuhan yang dicari oleh pasar. Bagi teman-teman yang senang berusaha untuk gorengan dan lain sebagainya, kan baru memulai menanam, memang ada tiang listrik, tapi kami sudah ukur tinggi dari setiap pohon pisang, tidak sampai ke kabel dan tidak membahayakan. Tetapi jika kalau ke depan membahayakan, kami akan menebang semua, memangkas supaya tidak menjadi risiko besar. Di sini kami ini pohon tanaman cabai, Bapak Ibu, teman-teman. Semua ini tanaman cabai yang beberapa hari ke depan kami harus melakukan pemupukan yang sama di belakang tadi. Kita kembali awal, saya berpikir untuk awal sore. Kita kembali awal, saya berpikir untuk menanam pohon cabai atau lombok. Ya, awalnya iseng untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi dari isengnya itu saya mencoba untuk lombok ini bisa menghasilkan uang walaupun sedikit, tetapi menyibukkan diri saya dan keluarga, karena bekerja seperti ini sebagai petani juga tidak saja menguntungkan untuk keuangan, tetapi juga akan memberi satu kesehatan bagi tubuh ketika tubuh selalu bergerak. Kita lanjut, di mana awal saya iseng menanam pohon lombok ini, dan dilanjutkan dengan berpikir untuk menghasilkan uang. Ya, di sini bisa ambil gambarnya. Dari belakang saja. Tarik. Ini awal
saya mencoba seperti yang saya sampaikan tadi, menanam lombok untuk kebutuhan keluarga, dan awal kami tanam bersama dengan Pak Vikaris yang melayani Jemaat Pumao, Pak Vikaris Tio. Kalau Pak Vikaris Tio menontonnya, selamat sore, shalom, selamat melayani Ama. Nah, ini Bapak Pendeta lagi memperkenalkan tanaman kita awal, yang waktu ketika kita coba-coba untuk bagaimana kita tidak kekurangan lombok di rumah tangga dan hanya kebutuhan-kebutuhan lain yang akan kita beli. Ini Bapak Ibu atau teman-teman, sekitar 300 pohon. Sekitar 300 pohon, dan di tengah-tengahnya kami menanam pepaya. Sekitar 300 pohon itu awal. Sekitar 300 pohon. Sudah? Sekitar 300 pohon. Dan masih ada lagi di sebelah sana yang kami tanam setelah ini. Dan ini baru jalan kira-kira 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dan kami tidak memakai pupuk lain kecuali pupuk kandang. Tapi ya itulah resikonya kalau pada musim hujan. Bisa dekatkan kameranya. Yang menjadi resiko petani ada penyakitnya. Ya ini. Saya sedang berupaya mencari obatnya. Obat apa yang cocok untuk lombok ini tidak mendapat penyakit. Tetapi menurut pemantauan saya, semua lombok di SPD hampir sama. Hampir sama. Dan saya lihat penyakitnya juga yang sama. Apakah karena hujan atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi? Tetapi juga tidak lekas hilang penyakitnya ini, walaupun kami sudah melakukan beberapa tahap penyemprotan dengan daun-daun yang ada di sekitar. Tapi beda dengan lombok yang warnanya lain ini. Oh sama ya? Sama semua. Sama, ini risiko petani. Menjadi petani lombok risikonya ini. Nah, tapi saya tidak menjadi orang yang kecewa, teman-teman. Saya tidak kecewa dengan situasi yang ada, karena dalam firman Tuhan mengatakan suka duka dipakai untuk sebuah kebaikan. Dan bagi teman-teman pembisnis yang fokus dengan ini, saat kita berupaya, pesan saya, jangan pernah ada dalam pikiran kita sesuatu yang kita tanam bahwa saya harus berhasil. Saya harus berhasil dan lain sebagainya. Tetapi yang kita pikirkan adalah kegagalan. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena kita tidak pernah tahu di dalam perjalanan kita melakukan usaha, pasti ada hal-hal tantangan seperti ini. Kalau kita sudah mengisi pikiran kita dengan kegagalan, maka saat kita menemui hal ini, kita tidak akan menjadi orang yang kecewa, kita tidak akan menjadi orang yang putus asa, kita tidak akan menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Nah itu ya menurut saya tidak tahu teman-teman yang lain yang sedang mengusahakan ini. Dan ketika saya berusaha, yang ada dalam pikiran hati saya dan yang saya selalu sampaikan kepada keluarga adalah sebuah kegagalan. Nah, seperti yang saya katakan tadi,
Dan saat kita menemui hal-hal seperti ini, kita tidak akan menjadi orang yang kecewa. Tetapi tentunya sebagai orang yang berusaha dan berupaya, saya yakin semua orang pasti menginginkan satu keberhasilan seperti saya juga. Tetapi itu cara-cara yang harus kita pakai. Nah, sehingga suatu waktu nanti ketika kita tidak menemui hal seperti ini, contoh penyakit seperti ini, dan kita lakukan panen besar-besaran dan menghasilkan uang, nah, di situ kita akan menjadi orang yang sukacita. Di saat kita menemukan ini, kita sudah senyum, apalagi kalau kita berhasil. Nah, itu pesan saya untuk teman-teman yang juga berupaya dalam bidang apa saja, tidak hanya di Lombok, tapi dalam bidang apa saja. Mari kita sapa sekali lagi Om Nei, yang adalah teman setia kita. Selamat sore Om Nei. Boleh kita ngobrol sebentar? Hah? Boleh? Senyum, senyum, senyum. Lihat. Lihat, lihat di kamera. Senyum. Jangan berdiri kalau masih mau sambil ini. Capek? Capek juga Om Nei? Capek. Tapi biar ada rasa capek yang kita rasakan, akhir dari setiap usaha yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Dan saya yakin bahwa akhir dari semua ketika ada hasil, kita akan menjadi orang yang sukacita. Lihat kamera Om Nei, semangat Om Nei, nah, semangat. Sapa dulu, selamat sore bro. Ayo Om Nei malu-malu ini. Ya, demikian saya memperkenalkan tanaman yang awalnya yang saya katakan tadi iseng untuk kebutuhan keluarga, dilanjutkan dengan berpikir karena saya memiliki sumur bor, bisa ditunjukkan, daripada airnya sia-sia. Ya, makasih. Nah, daripada airnya sia-sia, saya melakukan ini. Dan saya tetap memohon dukungan doa dari seluruh teman-teman. Apa yang kami upayakan atau kami sebagai keluarga Mesa diberkati oleh Tuhan dan boleh berhasil. Dan ke depan kalau sudah musim panen, saya akan membuat video baru untuk mengajak teman-teman, baik teman dari Bima, bahkan dari Sumba sendiri, seluruh wilayah Sumba, khususnya Sumba Barat Daya, untuk datang di sini membeli lombok yang kami tanam ini. Dan kalau teman-teman datang untuk membeli ke depan, pasti harganya bersahabat. Yang penting kita berbincang-bincang sebentar, harganya bersahabat, saya untung, teman-teman untung. Yang saya rindukan adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Saya memiliki sukacita, teman-teman juga yang menjadi penjual boleh menjadi sukacita. Saya tahu bahwa teman-teman sekalian melakukan usaha dan upaya dan lain sebagainya, tentu untuk bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Mungkin demikian pada hari ini kami memperkenalkan seluruh tanaman-tanaman cabai atau lombok di tempat kami di Sumur Bor Delano Tengki. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian dalam segala usaha dan kerja kita masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.